Bisa anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth ini bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan flyover di kawasan Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi akibat proses pengerjaan proyek tersebut. Pembangunan flyover Latu Menten ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan diharapkan selesai tepat waktu. Ya, guna meminimalisir dampak kemacetan selama proses pembangunan, aparat terkait diminta siaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Kita kan berupaya nih gimana caranya supaya nggak macet ya Pak Ujang ya. Ini pembangunan ini bisa berjalan selesai tepat waktu, tapi pada saat pembangunan ini dengan kondisi jalan yang seadanya ini kita upayakan sekuat-kuatnya supaya masyarakat Jakarta ini bisa nyaman dalam melewati jalur ini. Tadi Pak Ujang juga sudah sampaikan kalau bisa jangan lewat jalur ini. Cari jalur alternatif yang lain. Pemirsa, guna memastikan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik Lebaran 2026, Korlantas Polri melakukan pengecekan kesiapan di Tol Trans Sumatera. Untuk memastikan kesiapan arus mudik Lebaran 2026, aparat kepolisian dari Korps Lalu Lintas meninjau Tol Trans Sumatera dari Jambi menuju Palembang. Dari hasil survei yang dilakukan, Kakor Lantas menemukan masih ada kendaraan overdimensi yang masuk ke jalur Tol Trans Sumatera. Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho memastikan selama operasi ketupat 2026, kendaraan overdimensi tidak akan bisa melintas ke jalur Tol Trans Sumatera. Jadi saya lihat Trans Sumatera cukup terkendali, tetapi masih banyak kendaraan overdimensi ya yang masih beroperasi. Moga-moga nanti pada saat operasi ketupat untuk kendaraan yang overdimensi tidak melakukan operasional. Karena kita harus mengedepankan rekan-rekan kita dan saudara kita yang sedang mudik dan balik. Tol Trans Sumatera dari Jambi ke Palembang saat ini sudah beroperasi sepanjang 34 km, sementara 74 km lagi ditargetkan segera dirampungkan sebelum arus mudik Lebaran 2026 dimulai. Tol Trans Sumatera dapat memecah arus kendaraan sehingga ampuh mengurai kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Togi dan juga Sabrina. Pemirsa, kami akan menunjukkan kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi dan juga Manggarai mengalami antrian di belakang traffic light. Terlihat juga anggota kami mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, tentunya ikutilah rambu dan juga marka yang ada. Kemudian kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas di exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Cawang yang akan mengarah ke Grogol juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda.
Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke CCTV dari kawasan Pospol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari tol Cileunyi akan mengarah ke Cibiru melalui jalur arteri dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya kawasan ini juga ada angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kami harapkan Anda untuk mengantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk arus lalu lintas dari Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cileunyi juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Klaten yang akan mengarah ke Jogja saat ini dalam keadaan relatif lancar, kemudian dari Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Boyolali dan juga Solo dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada antrian traffic light. Meskipun lalu lintas pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, tentunya kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Dan kami juga menginformasikan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 257 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, serta 298 orang luka ringan. Dari data tersebut, 51% terjadi pada waktu malam hari. Tentunya ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan yang berkendara di malam hari untuk memastikan kesiapan lampu kendaraan maupun apabila Anda lelah beristirahatlah sejenak, hal ini untuk menghindari terjadinya microslip. Kembali ke rekan saya Togi dan juga Sabrina di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Ya, keluarga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang etik. Sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya digelar siang kemarin, dihadiri langsung oleh keluarga korban. Keluarga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang kode etik oleh Propam Polda Maluku. Ya, Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus berobat. Polda Maluku berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan agar Bribda Masyas bisa segera diserahkan ke penuntut umum. Untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana sehingga untuk mempermudah prosesnya. Saya sudah berkoordinasi dengan Kajati melalui Wakajati dan pelaksana tingkat bawah juga koordinasi dengan JPU untuk pemberkasannya terus dilakukan pengawalan supaya cepat. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres, ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau ke hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada Sebelumnya, anggota Brimopolda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seorang siswa hingga meninggal dunia. Ya, meski demikian, DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Sementara pasca kejadian, DPR RI menyebut kasus penganiayaan tersebut sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dalam hal yang sama, DPR RI juga meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dalam waktu 1 bulan.
kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Ya, Kapolri juga menekankan pentingnya memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan khusus. Ini juga kan udah jadi tersangka itu ada penelitian secara anggotanya di Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta orang tua korban dugaan penganiayaan oknum Brimob tidak diintimidasi. Ya, selain itu KPAI berharap terduga pelaku diproses secara etik dan pidana. Kami KPAI sangat prihatin ya, karena anak-anak ini seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, namun malah justru meregang nyawa. Nah, kami masih nyalir dalam kejadian ini ada dua jenis anak. Satu anak korban kekerasan fisik yang menjadi korban, kemudian yang kedua adalah anak saksi, adalah kakak dari korban yang ada di lokasi dan memerlukan pendampingan secara psikologis. Untuk anak yang meninggal dunia tentu saja kami berharap ada proses otopsi, kemudian juga tim dokter bisa membantu untuk mencari tahu penyebab kematiannya dengan jelas. Ya, kemudian kami juga berharap bahwa keluarga korban tidak mendapatkan intimidasi, kemudian juga tidak mendapatkan ancaman, karena ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk oknum pelaku kami berharap kami sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dalam hal ini untuk bagaimana proses hukum tetap berjalan, baik sidang etik ataupun juga sidang secara pidana. Karena di dalam kasus ini ada anak yang sampai meninggal dunia. Tentu saja kami berharap. Baik, kita beralih ke informasi lain. Misa Komisi 3 DPR RI menolak tuntutan hukuman mati anak buah kapal atau ABK kapal tanker Sea Dragon Fandi Ramadan. Hal ini disepakati dalam rapat khusus yang digelar Komisi 3 DPR untuk menyikapi tuntutan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Hasilnya para anggota Dewan sepakat menolak tuntutan hukuman mati tersebut. Ya, Fandi Ramadan sendiri merupakan ABK yang di kapalnya terdapat narkoba dan ikut ditetapkan sebagai tersangka. Fandi bahkan dituntut hukuman mati usai diduga sundupkan sabu 2 ton. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk majelis hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara
sangat ketat dan sangat selektif. Pemirsa, sebelumnya pengacara Hotman Paris meminta Presiden Prabowo memberi perhatian terhadap kasus ABK yang dituntut hukuman mati karena sundupkan narkoba sebanyak 2 ton. Ya, sementara itu Kapus Penkum Kejagung menyebut tuntutan itu sudah sesuai fakta di pengadilan. Tangis orang tua pecah setelah mendengar tuntutan jaksa dengan hukuman mati untuk anaknya, Fandi Ramadan. Fandi dituduh menyelundupkan narkoba seberat 2 ton. Terkait kasus ini banyak pihak yang mendukung agar kejaksaan melihat kembali kasus Fandi lantaran ia baru bekerja 3 hari di kapal tersebut, termasuk dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Hotman meminta agar Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada kasus Fandi. Karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu, Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut tuntutan hukuman mati untuk Fandi Ramadan didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Tapi sekarang undang-undang yang baru. Sementara itu, orang tua Fandi berharap Presiden Prabowo meninjau kembali kasus yang dialami Fandi. Sebab menurut orang tuanya, Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bertugas di kamar mesin kapal dan baru bekerja 4 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait polemik penerima LPDP yang bahagia ketika anaknya menjadi WNA. Purbaya menyesalkan pernyataan Sola menghina kewarganegaraan Indonesia. Saya nggak tahu nih, saya baca ini ya. Pada saatnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya? Jadi ke Pak bos LPDP, lu apa sih? Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Belum kita masukkan bunganya. Hitung bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang ini. Bahkan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri.
Bisa sebelumnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasyaning Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasyaning Tias yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasyaning Tias atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa usai jeda kami akan hadirkan dialog dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini Haikal Hasan terkait polemik pelonggaran sertifikasi halal barang impor dari Amerika Serikat.